Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan amaliyah harian juga amaliyah mingguan, zikir harian juga zikir khatam, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah, bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah maka kalbu akan menjadi tenang, kalbu akan menjadi tentram, kalbu akan damai. Jadi hakikat hidup ini adalah ketentraman, kedamaian, ketenangan dalam hidup. Dan itu bisa diraih, itu bisa didapatkan hanya kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita berzikir kepada Allah, maka tidak mungkin kita meraih atau mendapatkan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup. Karena hakikatnya hidup ini Allah yang mempunyai, Allah yang memiliki. Dunia pun Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang memelihara, Allah yang mempunyai. Jadi ketika kita cenderung pada makhluk, cenderung pada dunia, maka yang ada adalah kegersangan hidup, ketidaknyamanan, keputusasaan. Kenyataannya kita zikir, ya, kita mendatangi majelis zikir, kita berzikir, masih saja ketika pulang, ketika sampai di rumah kita stres, ya, kita cenderung pada bukan kepada yang kita ingat yaitu Allah, tapi kepada sesuatu selain Allah. Maka di sini guru kita, guru bangsa Abah Hanom memberikan amalia luar biasa, memilih zikir di antara sekian banyak zikir, zikir khusus atau zikir spesial, zikir yang utama, yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud dengan zikir la ilaha illallah ini adalah ada dua makna yang saya ulang-ulang supaya kita mau mengamalkan. Disebut zikir la ilaha illallah itu adalah afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa apa? Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna, seutama-utamanya, seafdal-afdalnya, seagung-agungnya kalimat yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Bahkan afdalul zikir, Allah afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah ketahuilah, camkan, pahami, ilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka untuk mengamalkan zikir ini kita harus punya ilmu. Dan ilmu zikir ini tidaklah kita dapatkan sembarangan dari tempat pengajian biasa atau pengajian umum. Zikir ini karena zikir khusus dan diminta oleh Sayyidina Ali ketika itu. Sayyidina Ali yang merupakan menantu Rasulullah meminta kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, berilah
hamba berilah aku sebuah awalan yang terdekat, yang tercepat, yang paling utama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, "Ghamid ainaka," maka pejamkan matamu wahai Ali, lalu tirukan aku. Kanjeng Nabi mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, maka Imam Ali mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Maka inilah yang diminta oleh Sayyidina Ali, seutama-utamanya, secepat, paling cepat untuk dekat dengan Allah. Maka ilmu ini bukan sembarangan ilmu. Maka alhamdulillah kita sudah memiliki, tinggal kita mengamalkan dengan nama, dengan zikir la ilaha illallah. Itu adalah nafi isbat. Nafi itu adalah meniadakan, menafikan, mengenolkan. Jadi sudah, kalau zikir ini kita lafadzkan berarti tiada lagi yang diharap, tiada lagi yang dituju, tiada lagi yang dipuja, tiada lagi yang disembah, tiada lagi yang dimau, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang dimaksud, illallah, melainkan Allah. Jadi ketika kita menzikirkan itu jangan ketika hanya lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, tapi menyingkirkan ilah-ilah selain Allah. Jadi meniadakan, tiada lagi. Jadi hidup ini yang dituju hanya Allah, yang diibadahi Allah, yang dimai Allah. Gitu. Jadi meniadakan, mengenolkan. Yang pernah saya memang sangat-sangat untuk mengamalkan ini butuh waktu dan juga butuh disiplin dan juga istiqomah. Karena kalau tidak, kita sering karena kita itu, roh kita itu kan zikir itu makanan roh. Roh itu kan ada di dalam jasad, dan dominan yang sering mempengaruhi diri kita itu yang nampak, ada di jasad, ada yang di fisik, di materi. Jadi ketika kita lahir pun ada asbab itu loh. Orang minum ada asbab, ada sebabnya, harus mencari air minum. Orang makan harus mencari makan. Maka cenderung yang tertanam dalam diri kita sebab itu. Maka tidak ada sebab, maka tidak akan bisa mewujud gitu. Kalau saya tidak mencari makan, tidak mencari nafkah, tidak mungkin saya makan. Maka ada orang ketika ditanya kenapa sibuk bekerja, loh saya bekerja itu, kalau saya nggak bekerja maka anak istri saya tidak makan gitu. Seakan-akan kerja itulah yang menjadi tujuan. Kalau saya tidak ke kantor, kalau tidak saya ke pasar, kalau tidak saya ke sawah gitu, tidak mungkin saya makan. Artinya apa? Tujuannya itu malah bukan Allah, tapi pertaniannya. Maka sekarang kabar di berbagai daerah, Gunung Kidul bahkan Jawa Timur, tanaman pada tidak mau berbuah. Karena apa? Petani banyak berharap pada tanaman, maka oleh Allah tidak jadikan berbuah gitu. Maka jangan sampai kita seperti itu. Maka kita dengan berzikir itu ya bolehlah sebab, karena memang di dunia kita perlu sebab, tapi ada makom yang lebih tinggi dari sebab, asalkan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arada ayakun lalahun fayakun. Allah kalau berkehendak, Allah berkata, membolak-balikan itu buat tilkal ayamun nudawiluha bainan nas. Allah itu sangat mudah membalikkan dari miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Contohnya saya dulu, banyak dokter memvonis saya gitu.
hipertensi masih tinggi pada bulan Maret. Sebelumnya bahkan saya divonis jantung. Beberapa bulan kemarin, alhamdulillah dicek jantung saya sehat. Habis itu kemarin dicek lagi normal semua. Jadi hipertiroid saya normal, hipertensi saya normal, dan saya kemarin vaksin. Karena sudah dinyatakan normal kan gitu. Itu kan yang tadinya sakit Allah bisa merubah menjadi sehat. Artinya kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini hanya contoh kecil. Bahkan ada di kampung Mas Febri ini, dulunya di Jakarta hanya kos saja, tempatnya sangat sederhana, tapi sekarang jadi orang terkaya mungkin di kampung, bahkan satu desa. Jadi begitulah kalau Allah berkehendak. Watil kalaya menudawilah banas. Allah subhanahu mempergilirkan waktunya kalau Allah berkehendak. Maka yang kita tuju itu Allah yang maha segala-galanya. Jangan pesimis, jangan pernah putus asa. Ketika kita mau memegang kalimatul haq, kalimatul ikhlas, kalimatul zikir, la ilaha illallah, tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang masih jomblo, besok langsung nikah, bisa. Sangat mungkin. Yang tadinya belum punya keturunan, besok langsung positif, bisa. Asalkan apa? Banyak takarub kepada Allah, jangan mengandalkan kita, jangan bersandar sama makhluk. Kalau la ilaha illallah itu sudah meniadakan makhluk. La ilaha illallah tiada makhluk kecuali Allah itu. Contoh lagi, jangan bersandar pada makhluk karena banyak kecewa. Bersandar sama bos, bersandar sama kepala sekolah, bersandar sama saudara, banyak kecewa. Tapi kalau bersandar sama Allah tidak mungkin kecewa. Contohnya saya, tidak usah orang lain, saya. Sudah tapi saya untuk memantapkan. Jadi saya pernah 3 hari pusing dengan persyaratan. Kalau saya tidak mempunyai kartu vaksin, maka harus apa? Ada surat belum bisa divaksin dari dokter. Tapi kenyataannya saya hari pertama antri sampai siang, sampai jam 1 bahkan. Saya minta itu tidak dikasih. Antri lagi dokter yang berbeda. Antri lagi sampai siang, tidak dikasih. Bahkan sampai sore pun saya tidak dikasih. Ada kalau jumlahnya itu 5 dokter itu saya. Akhirnya kan saya terlalu apa? Kalau tidak karena dokter ini saya tidak akan bisa ikut seleksi tes. Tapi kenyataannya Allah berkehendak lain. Saya tidak punya syarat itu, tapi saya bisa masuk kan gitu. Tadinya saya bersandar sama makhluk, dokter, bersandar berharap banget gitu. Berharap banget bersandar sama dokter itu. Ternyata mereka mengecewakan semua. Akhirnya saya bertobat sama Allah, ya Allah, aku hamba berharap sandar pada selain Engkau ya Allah. Maka kalau Engkau berkehendak ya Allah, tidak mungkin dari syarat ini saya tidak punya pun saya bisa. Kalau Allah berkehendak bisa wujud, maka bisa terjadi gitu loh. Artinya ini contoh-contoh sepele itu loh, ringan. Tapi kalau sudah Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Inilah yang kita zikirkan, Ikhwan. Yang kita zikirkan la ilaha illallah. Jadi tiada lain yang tempat bergantung, tidak ada lain tempat meminta, tidak ada lain tempat berharap, tidak ada lain tempat segala-gala yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita harus amalkan setiap hari, minimal setiap sholat 5 waktu. Karena apa? Kita berinteraksi sama dunia ya. Kerja, teman, macam-macam, berpikir. Jadi terus yang kita konsumsi, akhirnya apa? Wah, kalau tidak begini, tidak begitu. Akhirnya tidak begini karena ini tidak bisa begitu. Akhirnya kita berharap pada teman, pada saudara, pada relasi, pada pekerjaan. Akhirnya apa? Kekecewaan. Kalau kita bersandar sama Allah tidak ada yang kecewa. Karena apa? Semuanya itu akan bernilai ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la ilaha illallah. Maka kata Allah betul, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah maka kita akan bahagia, akan tentram, akan tenang hidup, dan nanti insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memantapkan amaliyah kita, dan mudah-mudahan kita selalu diakui oleh Guru Mursyid sebagai murid beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.